Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim di penghujung kitab Fathul Qarib yang tinggal beberapa bahasan lagi sampai pada bab masalah saksi. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa persyaratan seseorang menjadi saksi itu harus orang Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Termasuk kategori adil harus mempunyai 5 ketentuan: belum pernah melakukan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil, yang terjaga wataknya, karakternya, ketika marah bisa menjaga amarahnya, tidak sampai kelepasan dan lain sebagainya, yang bisa menjaga muru'ah, harga dirinya sendiri dalam berpakaian, berpenampilan dan lain sebagainya. Itu persyaratan menjadi saksi. Selanjutnya ada hak-hak Allah dan ada hak-hak adami. Wal huququ dorbani, hak itu ada 2 bagian, hakullah ta'ala wa hakul adami, ada hak manusia, ada hak adami. Fa amma huququl adami, adapun hak adami ini pun pasalah satu adrubin, terbagi 3 bagian hak adami. Darbun la yuqbalu min fihi illa syahidani dzakaroni. Yang pertama tentang hak adami, tidak boleh diterima kesaksian kecuali saksi tersebut yang sudah cukup syarat-syarat di atas adalah 2 orang laki-laki. Tidak boleh diterima kalau bukan 2 orang laki-laki, tidak bisa digantikan dengan 1 perempuan, dua-duanya harus laki-laki. Wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yutlau alaihi rijal, yang ditujunya bukan urusan harta dan kebiasaan dilihat oleh laki-laki, seperti nikah, tolak, ya. Seperti nikah katolakin wa nikahin, seperti tolak dan nikah. Saksi dalam pernikahan ini kan hak adami, ya. Ini mesti 2 laki-laki, ya. 2 laki-laki. Karena kadang-kadang ada orang yang belum paham tentang saksi, datang ujug-ujug ke KUA, ya. Pak, saya mau nikah di KUA, jadwalnya sudah terdaftar, ya. Ibu segini aja datangnya, iya, gitu kan. Bentar Bu, Pak kepalanya masih di perjalanan, ya, gitu. Tunggu. Yang datang cuma ibunya, bapaknya, sama pengantin 2. Saya lihat laki-lakinya cuma 2, 1 pengantin laki-laki, 2 wali. Ini segini aja yang datang, cuma 4 orang, cuma 4 orang, ya. Masya Allah. Iya Pak, saksinya mana? Ini saksinya adek, itu kan. Adek mana? Coba panggil, ada di luar, panggil. Perempuan, ibu, saksi itu laki-laki. Ini 1 laki-laki, ada pamannya, 1 lagi perempuan, gitu kan. Saksi itu harus laki-laki, gitu kan. Oh, laki-laki ya, itu berarti tidak tahu, Pak. Datang ke KUA cuma 5 orang, 6 orang, 6 orang bener, 6 orang, bapaknya, ibunya, kan bapaknya jadi wali, gitu kan, gak bisa jadi saksi. Pengantin jelas jadi pengantin. Ini ada laki-laki 1 di mana? Di puskesmas. Nanti dulu lagi berobat, masya Allah Pak. Yang sakit itu laki-laki. Ini mana saksinya? Gak ada 1 laki-laki pun, gitu kan. Ada adeknya, panggil adeknya. Ini perempuan Bu, gak bisa jadi saksi perempuan di pernikahan.
Oh harus laki-laki. Ya ntar saya nyari lagi laki-laki, nyari laki-laki, ujug-ujug datang laki-laki. Terojol aja, usia 15 tahun. Atau ibu ini belum punya KTP, masya Allah itu. Belum punya KTP. Kalau menurut agama sih boleh, tapi kan dalam ketentuan negara nikah di KUA resmi, ya ini kan belum punya KTP. Ya, nanti yang dicatat niknya mana? Ya. Nyari lagi, ibu emang gak punya tetangga, kata saya gitu kan, tetangga itu, ya punya tetangga. Ini baru, ini anak yang ke-7 Pak nikahin, atau udah 7 kali nikahin masa lupa ya, masya Allah Pak. Ya mungkin udah lupa ya, 7 kali nikahin ini bontot 7 kali, yang ke-7-nya di KUA tapi saksinya tadi ya perempuan. Tidak boleh, harus laki-laki. 2 orang laki-laki dalam pernikahan, dan syarat saksinya kan di atas sudah dibahas tadi. Jadi tidak sembarangan tadi, tidak sembarangan ya ini ponakannya, ini keluarganya. Ya kalau yang pernah mabok ya jangan, karena kan dosa besar. Kalau yang pernah zina ya jangan dijadikan saksi. Ya dulu ini dia pernah kena itu kan masalah-masalah zaman dulu. Kalau memang tahu ya jangan dijadikan saksi. Kecuali kalau umpama nggak tahu, itu rahasia pribadi. Walaupun pernah, kalau kita nggak tahu kan bukan menjadi aib ya. Contoh orang dari Palembang ke sini, dia pernah melakukan dosa besar di sana, entah membunuh, entah zina, entah mabuk-mabukan. Tapi ketika di sini nggak ada yang tahu, itu kan menjadi adil mastur ya. Adil mastur itu kemaksiatannya tidak ketahuan orang lain. Tapi kalau penduduk sini kita tahu bahwa dulu pernah mabuk, dosa besar kan. Dulu pernah zina, ya maksud zina itu ya menghamili duluan, nah, gitu kan. Pernah zina berarti menghamili duluan ya. Itu jangan dijadikan saksi sebaiknya ya. Karena tidak adil. Yang kedua, darbun yuqbalu fihi syahidani aurojulun wa mro'atani. Yang kedua, saksi diterima boleh 2 laki-laki atau tidak dua-duanya laki-laki, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, ini boleh ya. Kalau urusannya makan al-qasdu minul mal, yang ditujunya urusan harta, mungkin saksi gonogini ya gitu kan. Saksi gonogini dan sebagainya. Ini boleh itu. 1 tapi harus laki-laki dan 2 perempuan. Jadi bandingannya 1 laki-laki dan 2 perempuan, 3 orang. Ini baru diterima. Aw syahidun wa yaminul muda, atau 1 saksi ya, dan sumpah ya. Yang ketiga, yuqbalu fihi ahadu amrani imma rajulun wa imra'atani aw arba'atun niswatin. Yang ketiga ada hak adami, kesaksiannya boleh diterima kalau 3 orang, 1 laki-laki 2 perempuan, atau bisa diganti 4 orang perempuan. Ini kalau yang urusan hak adaminya mala yutlau alaihi rijal, yang biasa dilihatnya bukan oleh laki-laki, seperti kesaksian wiladah, melahirkan gitu kan. Ini benar anak si Fulan bin Fulan, iya benar ya. Mana saksinya? Ini saya ketika melahirkan, saya yang ikut membantu proses kelahirannya. Nah, ini perempuan 4 orang boleh diterima ya. Untuk penetapan tadi isbat, berarti isbat penetapan bahwa anak ini adalah anak si Fulan gitu kan. Ini penetapan ya, isbat penetapan. Kawiladah wahaidin, atau haid, kesaksian haid, benar si Fulan haid ya, ya haid, diperiksa ya, gitu kan. Warodoin, atau warodoin menyusui, benar ini si Fulan bin Fulan dulu pernah menyusu di Fulanah bin Fulanah ya, di wanita ini atau wanita itu ya. Zaid pernah menyusu di Halimah. Nah, ini disaksikan oleh 4 orang perempuan, ini boleh diterima. Ini tentang hak adami ya.
Yang urusannya tadi ada gugat menggugat kalau urusan hak adami, hak rodho menyusui menjadi saudara rodho, hak wiladah tadi penetapan anak, atau harta gonogini atau pernikahan, itu hak adami. Yang kedua ada hakullah. Wa amma hukukullah, adapun hak Allah, fala tuqbalu fiha an-nisa, tidak boleh diterima saksi perempuan. Berarti kalau hakullah ini harus laki-laki. Kalau urusannya hakullah. Wa hiya ala salasatu adrubin, sama hakullah juga ada 3 bagian. 1, darbun la yuqbalu fiha aqallu min arba'atin wa huwa zina. Yang pertama, jangan diterima dalam kesaksian kalau kurang dari 4 orang laki-laki. Ini kesaksian wa huwa azina, kesaksian zina. Dalam arti ketika seseorang melakukan perzinahan, ada yang melihat ya, tadi saya melihat nih 4 orang ya, 4 orang baru diangkat ke pengadilan saksi perzinahan. Saya benar melihat ketika si Zaid masuk ke rumah si perempuan ya, ke rumah perempuan, ke rumah janda ini melakukan perzinahan. Dengan siapa? Ya siapa lagi saksinya? 4 orang nih. Demi Allah saya melihat, bukan sekedar masuk ke rumahnya, tapi saya melihat mereka berdua membuka pakaian dan melakukan hubungan suami istri. Nah, itu diterima ya, diterima 4 kesaksian. Kalau tidak ada 4 kesaksian, ini tidak diterima. Kecuali kalau ikrar ya. Kalau ikrar dituduh terus ada pengakuan, ikrar syahsin bizina, pengakuan setelah didesak, iya saya melakukan zina, ya, saksinya 2 orang cukup. Kalau udah kalau udah ada ikrar, pengakuan. Tapi kalau hanya tuduhan ya, hanya tuduhan ini minimal 4 orang. Kalau baru tuduhan, baru pengadilan menetapkan bahwa seseorang melakukan zina, baik zina muhson maupun zina ghair muhson, yang selanjutnya diproses dengan hukuman kisos atau hukuman zina sesuai dengan ketentuan Islam. Tapi kalau saksinya baru 2 orang, belum diterima, kecuali kalau 2 orang terdakwanya mengakui ya, terdakwanya mengakui atau ikrar. Bagian kedua, wa darbun yuqbalu fiha ithnani, diterima kesaksian 2 orang laki-laki selain zina, seperti minal hududi, had-had, selain zina ka haddi syurbin, seperti meminum minuman keras ya. Wah, si Fulan nih saya melihat dia minum minuman keras di mana, di pos ronda ya. 2 orang yang melihatnya ketika minum minuman keras dilaporkan ke pengadilan, 2 orang saksi diterima, maka Fulan bin Fulan dia akan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku, dicambuk ya. Dicambuk berapa puluh kali? 80 kali. Cambuk 80 kali ketika ada yang melihat meminum minuman kerasnya ya. Tapi kalau melihat cuma megang botol, nah itu belum diterima ya. Kalau megang botol aja ya. Ya, kalau umpama megang botol dijadikan bukti, saya melihat dia megang botol minuman keras, ya barangkali pemulung itu lagi mulung ya, botol, ya tidak diterima. Jadi harus melihat ketika minumnya. Ya zina sama, jangan melihat hanya masuknya saja, masuk ke rumah, ya harus melihat tadi ya. Ya kalau zaman dulu mungkin pakai bilik, kalau sekarang ya susah. Ya sekarang buktinya tadi ya CCTV atau video rekaman kamera itu udah jelas ya. Kalau sekarang ya mungkin dilihat ya melakukan hubungan suami istrinya kalau zina. Yang ketiga, hakullah, boleh diterima 1 saksi laki-laki. Wa huwa hilalu Ramadan, yaitu orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan. 1 orang laki-laki mengaku bahwa saya melihat bulan telah datang, telah ada, terlihat di langit ya, terlihat di langit menandakan bahwa besok ini bulan Ramadan. Ketika ada yang mengaku dan yang mengakunya orang adil ya tadi sesuai dengan ketentuan saksi,
maka itu boleh diterima, ya. Boleh diterima kesaksian meskipun satu orang, ya. Satu orang. Kalau kita kan sidang isbat, ya, sidang isbat. Kalau yang mengakunya orang adil, mengaku melihat bulan, itu bisa diterima pengakuannya. Maka besok bisa ditetapkan bulan Ramadan kalau ada yang mengaku melihat, ya. Wala tuqbalu syahadatul a'ma, jangan diterima kesaksian orang yang buta illa bi khamsati mawadhi'a, kecuali di dalam 5 keadaan, 5 tempat. Al mautu, kesaksian tentang kematian. Benar si Fulan bin Fulan sudah meninggal, gitu. Ini ahli warisnya. Wan nasab, turunan, ya. Benar si Fulan bin Fulan adalah anaknya Ki Jaid, ya, gitu kan. Wa ma syahida bihi qablal ama, yang terlihat sebelum buta. Dulu mungkin ketika usia 20 masih bisa melihat, ketika tidak bisa melihat di usia 60, ya, kesaksian saya melihat dulu si fulan mencuri, nah, gitu kan, atau membunuh, ya, keadaan ketika belum buta. Walal madubi fala tuqbalu syahadatu jarin li nafsi naf'an wala dafiun anha ad-dararan. Dan jangan diterima kesaksian tetangga, ya, yang menjadikan manfaat untuk dirinya atau kemadharatan. Jadi contoh, 2 orang berselisih dengan orang lain, yang dijadikan saksi tetangganya, ya, tapi tetangganya ini konflik dengan terdakwa, ya, suka berantem, ya, atau suka dirugikan. Jangan dijadikan saksi ini si tetangganya. Karena apa? Efeknya dia akan menjerumuskan, ngegencet lah bahasanya, gitu kan, karena dia disakiti kan. Saya pernah didolimi si tetangga, pasti itu menjadi saksi memberatkan, nah, gitu. Saksi memberatkan kepada terdakwa. Jadi kalau saksi itu harus yang netral, ya. Jangan tetangga yang diberikan madarat oleh terdakwa, nanti kesaksiannya akan memberatkan. Dan juga sebaliknya, wala dafiun anad-dararan. Sebaliknya, ya, jangan orang yang sering dibantu oleh terdakwa. Kalau tetangganya yang sering dikasih beras, dikasih minyak sayur, dikasih makanan, maka kesaksian tetangganya tentu akan memperingan si terdakwa. Jadi yang jadikan saksi adalah yang netral, tetangganya. Benar enggak ini tetangga kamu ini, yang netral, bukan orang yang ada kepentingan baik madorot maupun manfaat. Itu tentang kesaksian. Yang terakhir di penghujung, bahwa di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan tentang masalah perbudakan, ya. Ada abid, zaman sekarang sudah tidak ada, ya. Ada abid biasa, abid mudabbar, ya. Mudabbar itu perjanjian dengan pemilik, kalau saya meninggal dunia kamu merdeka, itu mudabbar. Ketika majikannya meninggal, maka si abidnya merdeka. Tapi selama belum meninggal, ya belum merdeka, ya. Bahkan bisa dijual. Kalau udah dijual, perjanjian itu batal, ya. Perjanjian batal meskipun ingkar janji tadi, tapi tidak menjadi mudabbar lagi, ya. Mudabbar itu dibebaskan. Contoh, kalau saya meninggal kamu bebas, kenyataan baru 2 tahun belum meninggal, dijual dia ke orang lain, boleh, maka mudabbarnya gugur, dia menjadi hamba orang lain. Itu abid mudabbar. Yang kedua, abid mukatab. Abid mukatab itu, kalau kamu ingin bebas, ingin merdeka, kamu harus membayar ke saya 20 juta dalam jarak 2 tahun. Silahkan kamu kerja di saya, selesai pekerjaan, kamu kerja di orang lain, hasilnya bayarkan ke saya, ya. Lalu ada amat umul walad. Amal umul walad itu seorang hamba sahaya perempuan digauli oleh majikannya, ya. Digauli oleh majikannya sehingga mempunyai anak. Sama, ketika majikannya meninggal, maka amat umul walad ini menjadi merdeka. Ini perbudakan tidak ada di masa sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya ada satu makalah yang sering
kita baca, satu kalimat zikir yang sering kita baca, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita berserah diri kepada Allah, berpasrah kepada Allah. La haula, tidak ada daya upaya, daya menghindari dari maksiatmu ya Allah. Tidak ada daya upaya terhindar dari melakukan maksiat kepada Allah atau kepadamu. Wala quwata, tidak ada daya kekuatan untuk melakukan taat kepadamu ya Allah, illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah, illa bi'aunillah, kecuali atas pertolongan Allah. Kita bisa hadir di sini, duduk di majlis ilmu sini, melakukan kebaikan, taat kepada Allah, ini atas pertolongan Allah. Karena banyak orang yang sehat, ya bukan karena sehat, Pak. Karena banyak tetangga-tetangga kita yang sehat belum bisa melakukan kebaikan. Apapun itu adalah karena pertolongan Allah. Kita bisa menghindari keburukan dari melakukan maksiat, ini pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah. Tidak bisa terhindar dari musibah, tidak bisa terhindar dari melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan dosa, kecuali atas pertolongan Allah. Dan juga tidak bisa melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh, taklim, sholat dan lain sebagainya illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Maka inilah haula wala quwata illa billah digambarkan sebagai tanaman-tanaman yang ada di surga, girasul jannah, tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di surga. Faqala la haula wala quwata illa billah. Li sayyidina Rasulullah mur ummataka falyuksir min girasil jannah. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, mur ummataka fal tuksir min girasil jannah. Perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Faina arduha thayyibah, karena tanah di surga itu bagus, wasiah dan luas. Faqala wa ma girasul jannah, apa yang disebut dengan tanaman-tanaman surga? Faqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan sarah dari penjelasan ini fi syarhil mi'raj, banyak faedah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ini berkaitan dengan kita, berkaitan dengan tetangga kita, berkaitan dengan orang-orang terdekat kita. Man masya ila gharimihi. Di sini ada satu hadis yang lumayan cukup bagus, dipakai motivasi bagi kita semua dalam urusan utang piutang, Pak. Ya, dalam urusan utang piutang. Karena banyak mungkin di golongan kita, tetangga kita, bahkan kita sendiri yang masih berkutat dalam perhutangan, ya, dalam perhutangan. Man masya ila gharimihi, seseorang yang punya hutang ada dua karakter. Karakter pertama orang yang mudah bayar, karakter yang kedua orang yang gak mau bayar, gitu kan, atau bayarnya susah. Maka masuk di golongan yang mana? Kalau kita masuk di golongan yang punya utang tapi bayar utangnya gesit, ya, bayar utangnya ini semangat, berarti golongan pertama. Tapi kalau kita suka menunda-nunda membayar hutang,
ini termasuk golongan yang kedua, golongan yang celaka. Rasulullah bersabda, man masya ila gharimihi bihaqqi yu'addihi ilaihi salat ali dawabul ardi wa nunil bihari wa gurisalahu bi kulli khatwatin syajaratun fil jannah wa ghufira lahu dhanbun. Barang siapa yang berjalan kepada orang yang menghutanginya, tujuan mau membayar, bihaqqi yu'addihi ilaihi, ya, mau membayar hutang. Ketika seseorang berjalan ke orang yang menghutangi, mau membayar hutang, semangat nih, meskipun jauh, ya, karena semakin jauh yang menghutangi semakin malas untuk membayar. Kita punya hutang orang yang di Bandung, malas, nanti aja, ya, malas Pak. Godaannya semakin jauh kita berhutang sama orang, semakin berat kita untuk membayar. Ya. Tapi kalau kita memaksakan membayar, jalan kaki atau naik motor, naik mobil, ya, kepada orang yang menghutangi kita, maka sholat alaihi dawabul ardi, membaca sholawat seluruh binatang yang ada di bumi, wanunil bihari, dan binatang yang ada di laut, ya. Membaca sholawat dalam artian memohonkan ampun kepada orang yang mau bayar hutang tadi, yang berjalan. Wa gurisalahu bi kulli khatwatin syajaratun bil jannah, dan ditanami setiap langkah-langkah dalam perjalanan, ya, pohon-pohon di surga. Nanti akan ketemu, berarti kalau kita udah nanam pohon di surga, menandakan, ya, termasuk setengah bagian dari ahli surga. Wa ghufira lahu dzanbun, dan akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ketika berjalan, setiap langkahnya diampuni dosa-dosanya. Ini menandakan apa? Keberkahan. Kalau orang yang gesit, yang semangat dalam membayar hutang, rizkinya akan melimpah, ya, rizkinya akan berkah dan tidak akan tersandung lagi dalam hutang yang banyak. Bahkan mungkin akan menjadi orang yang bisa menghutangi, menjadi keberkahan karena didoakan. Satu, didoakan oleh makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di laut, diampuni dosanya, ditanami dengan tanaman surga. Plus orang yang dibayar hutangnya juga, dia akan berterima kasih, mendoakan. Suatu saat ketika butuh, ya, pasti dikasih lagi sama yang menghutangi, ya, dikasih lagi. Ya, coba aja kalau di bank, ya, kredit motor, ya, Keripana tuh, ya, kredit motor lunas dengan catatan terbaik, kredit 36 bulan, baru 30 bulan udah lunas, WA udah ada tuh tiap hari, tiap minggu. Konsumen yang baik itu menandakan, ya, kepercayaan tuh, kepercayaan, ya, kepercayaan. Rizkinya akan melimpah. Dan orang yang di WA tadi, ya enggak, kenapa rizkinya udah melimpah, ngapain kredit kalau ada cash, itu kan, ngapain, ya, enggak kredit. Kenapa? Karena rizkinya udah melimpah, rizkinya udah banyak. Mau beli PCX 35 juta, ada cash karena rizkinya udah melimpah, sehingga WA tadi diabaikan. Karena rizkinya melimpah, didoakan oleh makhluk, sehingga keberkahan rizkinya bertambah. Tapi sebaliknya, wa ma min gorimin yalwi gorimahu ayyumatiluhu wa yasupu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin itsman. Tidak ada dari seseorang yang punya hutang yang menunda-nunda membayar hutangnya, ayyumatiluhu wa yasufu, menunda-nunda, besok, nanti besok bayar hutangnya, ditagih nanti sore, tagih sore, nanti besok nanti sore, terus-terusan menunda-nunda amalnya, menunda bayar hutangnya. Wa huwa qadirun, yang padahal mampu. Berbeda kalau tidak mampu. Ini mampu. Kreditan jatuh tempo tanggal 25, uang ada tanggal 20, ya, 1 juta, tapi malah dipakai belanja yang lain. Akhirnya tanggal 25 uangnya nggak ada. Nanti aja, ya, bayar tanggal 30 udah ditagih, ya, udah nunggak 2 bulan, udah didatangi debt collector dan lain sebagainya. Maka
Illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin itsman, kecuali Allah mencatatkan terhadap orang yang menunda-nunda membayar hutangnya tadi, fi kulli waqtin itsman, setiap waktunya, isman sebuah dosa. Dosa, Pak. Kalau Bapak punya hutang janji tanggal 10 akan membayar, tanggal 10 ada uang, tapi merasa tenang Ustaz Dodo mah dia uangnya banyak, gak dibayar tanggal 10 juga gak bakalan nagih, nah gitu kan. Nanti aja bayarnya. Tanggal 10 nggak dibayar, tanggal 11, 12, maka setiap hari yang padahal dia mampu tapi menunda hutangnya, fi kulli waqtin isman, dia sama dengan setiap saatnya, setiap waktunya melakukan dosa, Pak. Tanggal 11 dia melakukan dosa, meskipun dia tidak melakukan maksiat, tapi tadi dosa menunda membayar hutang yang padahal mampu. Dan ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan rizkinya sempit, rizkinya ditahan, rizkinya sumpek, kehidupannya rupek. Ya coba aja, ya ke dealer gak lunas, ya mau ngambil lagi di blacklist namanya juga banyak tuh. Nama ini di bank manapun sudah tidak diterima, nggak bisa mengajukan pinjaman, nggak bisa mengajukan kredit karena namanya di blacklist tadi. Ya, itu kalau umpama di bank, di dealer, ya sama orang yang terkenal lelet membayar hutangnya, maka tidak mungkin dikasih lagi oleh tetangganya. Dulu aja saya ngasih pinjaman 200.000, 5 tahun baru lunas, ya. Apalagi sekarang mau minjem 1 juta, wah kayaknya nggak bakalan dibayar. Enggak, daripada repot, daripada berantem ujungnya, mendingan nggak dikasih. Nah gitu kan, itu merepotkan diri sendiri. Sehingga dalam satu kutipan di keterangan Buya Yahya, ya, menerangkan tanda-tanda orang yang akan sukses adalah orang yang semangat ketika membayar hutangnya, ya, insya Allah sukses. Karena apa? Tadi didoakan oleh para makhluk di bumi, di laut, ya, menandakan rizkinya akan melimpah. Tapi sebaliknya tanda-tanda seseorang akan bangkrut, akan susah adalah orang yang suka menunda-nunda dalam membayar hutang. Maka tinggal kita berpikir pada diri kita masing-masing, pada saat ini kita termasuk golongan yang mana. Kalau golongan yang pertama, rubah pola pikir dan perbaiki kepercayaan orang. Karena susah, Pak. Kalau kita sudah terjerumus di bagian golongan yang pertama, yang susah tadi, itu mengembalikan nama baik dan kepercayaan orang susah. Kalau kita pernah punya utang terus lama nggak bayar, sehingga tetangga ngobrol ke tetangga yang lain, meskipun kita belum minjem ke yang lain, tapi yang lain akan takut dipinjam oleh kita karena karakter kita sudah tersebar bahwa malas membayar hutang. Maka bangun, ya, maka kembalikan kepercayaan masyarakat tetangga kita terhadap kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain yang gak mau minjemin kita. Ya mungkin kita pernah, ya, walaupun bukan di sini, di mana-mana pernah melakukan kesalahan sehingga imbasnya tadi tidak dipercaya oleh orang lain. Itu susah, Pak, susah mengembalikan, ya. Susah mengembalikan daripada belum, ya, dalam arti kalau udah pernah kita tidak dipercaya sama orang, itu susah, ya. Walaupun kita bayar tepat waktu, yakin, janji dengan sebagainya, tapi ketika orang sudah tidak percaya, ya tadi mungkin, ya, malas, maka membangkitkan kepercayaan orang lain lah agak susah, ya. Tapi berusaha kalau kita memang benar, oh benar tuh, ya, Kang Anu mah ternyata minjem tanggal 5, janji tanggal 10, benar tanggal 10 dibayar, baik, dia mah tepat waktu. Nah, sehingga orang-orang akan mendengar, oh si Anu kalau minjem ini tepat waktu, itu akan menyebar, Pak. Tapi sebaliknya ketika seseorang meminjam dan membayarnya susah, itu di masyarakat akan bergulir ucapan-ucapan, oh hati-hati tuh kalau masuk ke rumah, minjem tuh si Anu, ya, si Pulan bin Pulan, kalau dia minjem hati-hati tuh, kesana aja utang 2 juta belum dibayar, ke si Anu utang 3 juta belum dibayar, ke si Anu 500.000 belum dibayar, kalau nginjem sama kamu jangan dikasih mendingan tuh. Itu akan menyebar, Pak, ya. Makanya termasuk di golongan mana kita di sini? Mudah-mudahan kita termasuk di golongan yang kedua, ya, gesit dalam membayar hutang, jatuh tempo kita ke dealer tanggal 20, kita bisa membayar tanggal 15.
sehingga rizki semakin melimpah karena didoakan oleh makhluk Allah yang ada di bumi, di laut, sekaligus didoakan oleh orang yang kita pinjami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.